Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bai Jianping bertarung melawan Krisan. Dengan teknik tingkat 7 yang diberikan oleh Xiao Chen, Krisan berhasil mengalahkan Jianping, bahkan dia hampir membunuhnya. Namun, seseorang dari keluarga Bai datang, menghentikan serangan pembunuhan Krisan. Dia adalah seorang gadis yang bernama Bai Jiao. Dengan kekuatannya, anggota tubuh Krisan dipotong, namun dia tidak dibunuh. Mereka berniat menggunakan Krisan untuk memancing Xiao Chen. Xiao Chen pun datang bersama si Hitam. Kali ini, si Hitam bertarung melawan Jianping, dan dia hampir mengalahkannya. Tapi saat terdesak, Jianping berhasil melarikan diri sambil membawa cincin Gear of Blue Dragon Phoenix. Sedangkan Bai Jiao masih bertarung dengan Xiao Chen. Dia didesak dengan kekuatan Xiao Chen, hingga akhirnya dipaksa mengeluarkan teknik surgawi tingkat 7, pemusnah bintang. Serangan dilepaskan oleh Jiao. Sendainya bergetar mengarah ke Xiao Chen. Kekuatan yang diberikan oleh Sendai tersebut sangatlah kuat, lebih kuat daripada Sendai yang sebelumnya dilawan oleh Xiao Chen. Xiao Chen juga mengeluarkan teknik Tian Huang pukulan kedua. Tangannya diangkat tinggi-tinggi mengarah ke Sendai yang datang. Lingkaran emas keluar menuju Sendai. Hal itu membuatnya bergetar. Banyak pukulan muncul menghancurkan Sendai. Pada akhirnya Sendai pun hancur. Xiao Chen tersenyum mengatakan, apakah teknik tingkat 7-nya hanya segitu? Banyak Sendai kembali bermunculan di belakang Jiao. Dia tersenyum melihat Xiao Chen. Semakin lama, tekanan yang dikeluarkan oleh Jiao semakin kuat. Xiao Chen terkejut. Meski basis kultivasi musuhnya ditekan oleh alam Changlan, dia masih berada di Sendai tingkat 14. Itu berarti, kekuatan sebenarnya Jiao setidaknya berada di tingkat 20 Sendai. Mendengar ejekan Xiao Chen sebelumnya, Jiao berteriak. Dia merasa Xiao Chen terlalu sombong. Mereka akan melihat bagaimana Xiao Chen bisa bertahan dari tekniknya. Xiao Chen tidak peduli teknik apapun yang dikeluarkan. Dia hanya perlu menangkisnya. Jiao menjadi kesal dan melepaskan serangan. Banyak Sendai bergetar mengarah ke Xiao Chen. Hal itu membuat Xiao Chen menghela napas. Matanya bersinar ketika melihat serangan tersebut. Dia maju, mengeluarkan pukulan Tian Huang tingkat 3. Pukulan itu melesat maju, menghancurkan Sendai. Tidak hanya satu Sendai, dia masih terus bergerak menghancurkan semua Sendai dengan sangat cepat. Jiao melihat Xiao Chen melawan serangannya. Dia tersenyum dan melepaskan hal lain. Ada sesosok prajurit menyerang Xiao Chen. Kemungkinan itu adalah teknik Sendainya. Mereka melesat mendekat dengan senjata di tangannya. Sebuah tombak dihayunkan. Di lain sisi, Xiao Chen bersiap mengeluarkan teknik Tian Huang tingkat 4. Kedua tangannya berada di depan dada. Di saat yang sama, tangan raksasa muncul di samping sosok prajurit. Kedua prajurit itu mencoba menghancurkan tangan raksasa menggunakan senjatanya. Namun hal itu tidak berhasil. Telapak tangan raksasa terus mendekat hendak mengejar mereka berdua. Kedua tangan akhirnya menyatu. Ledakan dan suara menggelegar terdengar. Debu berterbangan di sekitar telapak tangan. Xiao Chen kembali mengejek. Apa cuma segitu? Jiao mengangkat tangannya. Kilatan ungu keluar di ujung tangannya. Dia akan menunjukkan teknik terkuat yang dia miliki. Sesosok mata raksasa keluar dari langit. Mata itu berukuran sangat besar, menatap lurus ke Xiao Chen. Sendai yang ada di belakang Jiao perlahan mengeluarkan aura menuju ke mata raksasa. Xiao Chen terkejut, tidak menyangka mata itu telah menyerap energi dari alam Changlan untuk membentuk dao surgawi. Namun bagi Xiao Chen, dao surgawi di alam Changlan tidak ada apa-apanya. Dia sangat percaya diri. Sinar berwarna ungu keluar dari mata raksasa. Itu adalah sebuah teknik untuk menyerang Xiao Chen. Alih-alih menghindar, Xiao Chen malah diam menerima serangan tersebut. Tiba-tiba, kekuatan Xiao Chen meluap. Dia menggunakan teknik tinju Tian Huang tingkat kelima. Dua karakter surgawi keluar dari punggung Xiao Chen. Kemudian Xiao Chen berteriak. Di langit, tinju raksasa keluar mengarah ke Sendai yang ada di sana. Jiao pun terkejut. Keringat dingin keluar dari wajahnya. Dengan teknik tersebut, Xiao Chen berhasil menghancurkan Sendai tersebut. Otomatis, Jiao terkena serangan balik. Dia merasakan sakit di dalam tubuhnya. Seteguk darah dimuntahkan. Tubuhnya bergetar sambil dia menatap ke arah Xiao Chen. Perlahan, darah yang menetes dari mulutnya diusap. Xiao Chen menunjuk ke arahnya. Dia bertanya, apakah Jiao benar-benar berasal dari keluarga Bai? Xiao Chen merasa ragu dengan kebenaran tersebut. Jiao masih belum terima dengan hasil pertarungan mereka. Jika saja alam Changlan tidak menekannya, hasilnya pasti akan berbeda. Dia juga memberikan ancaman kepada Xiao Chen.
Keluarga Bai bukanlah keluarga yang bisa diprovokasi. Namun Xiao Qian tidak peduli. Dia sudah mengenal keluarga Bai yang hanya memiliki orang-orang sepertinya, hanya sekumpulan sampah. Dalam waktu dekat, Xiao Qian akan menghancurkan keluarga Bai. Dia berniat menghancurkan nama penguasa alam pedang yang dimiliki keluarga Bai. Jiao semakin marah mendengar provokasi Xiao Qian. Sampai-sampai dia lupa dalam keadaan terluka. Emosinya malah membuat luka Jiao semakin parah. Xiao Qian mengangkat tangan kanannya. Sebuah cahaya emas keluar dari tangannya. Jiao merasakan bahaya melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiao Qian. Kilatan cahaya emas menyamar ke tubuhnya. Dengan cepat, Jiao menghindari serangan yang datang. Kemudian, tangan raksasa muncul di langit, melesat ke arah Jiao. Tekanan yang kuat menekan tubuhnya. Pada akhirnya, dia terkena serangan tangan raksasa dari Xiao Qian. Tempat di mana dia mendarat hancur, membentuk lubang besar, dengan banyak batu yang hancur menutupi lubang tersebut. Di tempat lain, patriark keluarga Bai di alam pedang terlihat sangat marah. Amarahnya meluap-luap. Dia juga mengeluarkan aura pembunuh di sekitar tubuhnya. Patriark berteriak, "Siapa yang berani membunuh Jiao?" Penjaga di tempat tersebut tidak bisa menjawab perkataan patriark. Di saat yang sama, Bai Jianping muncul. Dia berjalan mendekat ke patriark dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di alam Changlan dan siapa orang yang telah membunuh Bai Jiao. Mendengar nama sang pembunuh yaitu Xiao Qian, amarah patriark semakin meluap-luap. Jianping juga menjelaskan, Xiao Qian tidak hanya membunuh Jiao, tapi dia juga telah membunuh tetua ke-9 dan ke-17. Dendam ini harus mereka balas. Sisa pedang, pertanda kehidupan Jiao, dihancurkan oleh patriark. Dia tidak akan membiarkan Xiao Qian hidup. Xiao Qian ini adalah orang yang berani memprovokasi keluarga Bai. Seseorang berteriak ingin membalaskan dendam Jiao. Itu adalah seorang laki-laki dengan otot di sekujur tubuhnya. Dia juga memiliki kepala botak di bagian depan dan janggut di bagian bawah mulutnya. Jianping mengenal orang ini sebagai raksasa keluarga Bai. Patriark juga terkejut. Basis kultivasi orang ini masih berada di atas Jiao. Namanya adalah Jusan. Patriark berpikir, Jusan kemungkinan bisa mengalahkan Xiao Qian. Jianping juga senang. Bai Jusan begitu percaya diri. Jika dia pergi, kekuatan tempur Patriark Bai Sisi akan berkurang. Jusan mengatakan, Bai Jiao adalah teman dekatnya. Dia akan pergi membalaskan dendam dan memenggal kepala si pembunuh, sekaligus menunjukkan kekuatan keluarga Bai kepada dunia. Patriark tidak menghalangi keinginannya. Dia diizinkan pergi untuk membunuh Xiao Qian. Untuk membantunya, Patriark akan meminjamkan pedang cahaya kepada Jusan. Jusan semakin bersemangat. Dia berjanji akan memenggal kepala Xiao Qian dan membawanya ke sini. Tidak banyak berkata lagi, Jusan langsung berbalik, bersiap-siap pergi ke alam Changlan. Berpindah ke lembah gunung Changlan. Saat ini, Krisan sudah ada di sana. Dia berada di atas tempat tidur. Di sampingnya ada Changlan bersama si hitam. Krisan menatap Changlan. Dia tidak menyangka Changlan akan menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu. Itu adalah Xiao Qian. Begitu dia masuk, Changlan langsung menatapnya dengan penuh semangat. Krisan juga bangun dari tempat tidur. Dia bertanya, bagaimana dengan lawannya? Xiao Qian mengarahkan ibu jari ke bawah. Mengerti dengan kode tersebut, Krisan tertawa senang. Dia tidak salah memutuskan untuk pergi mengikuti Xiao Qian. Dia sangat bersyukur. Tapi wajah senangnya perlahan berubah. Air matanya keluar. Krisan menangis. Changlan menatap Krisan. Dia mengetahui Krisan ini sudah lama mengikutinya. Dia sangat sembrono. Tapi baru kali ini dia melihat Krisan menangis. Changlan benar-benar tidak menduga hal ini. Cincin giok Blue Dragon Pinnik miliknya telah diambil. Si hitam merasa kepala Krisan sedang bermasalah. Changlan mengatakan, bukankah cincin tersebut berada di tangannya? Namun Krisan mengatakan dia memiliki satu lagi. Sebenarnya, Krisan memiliki 2 batu giok Blue Dragon Pinnik dan membuatnya menjadi 2 buah cincin. Satu cincin dipersiapkan untuk Changlan dan yang satunya lagi untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang sudah diambil. Changlan tidak menyangka Krisan memiliki trik seperti ini. Xiao Qian mengetahui batu giok Blue Dragon Pinnik adalah benda yang sangat langka. Bagaimana bisa ada 2 di alam ini? Kemudian dia bertanya, dari mana Krisan mendapatkan batu tersebut? Krisan mengatakan dia mendapatkan batu itu di tambang misterius Gunung Changlan. Mendengar hal itu, Changlan terkejut. Itu adalah tambang miliknya. Dia sudah memeriksa Gunung Changlan dan tidak pernah menemukan tambang misterius seperti itu.
Krisan mengatakan, dia menemukan tambang tersebut secara tidak sengaja. Kemudian dia pun masuk. Namun di dalam tambang sangat mengerikan. Dengan kekuatan Krisan, bisa membawa kembali 2 biji giok Blue Dragon Phoenix adalah sebuah keberuntungan. Xiao Chen mulai berpikir, jika dia bisa menemukan tambang tersebut dan menyerap semua kristal yang ada di dalamnya, kemungkinan teknik body tempering cooling Taiko miliknya akan meningkat. Xiao Chen menatap Changlan, memintanya merawat Krisan, sedangkan dia akan pergi melihat tambang misterius bersama si hitam. Changlan terlihat tidak rela melakukan perintah Xiao Chen. Begitu melihat wajah Krisan, amarah Changlan langsung meluap. Changlan bersikap manis kepada Xiao Chen, mengajukan diri untuk ikut bersamanya melihat tambang tersebut. Sedangkan si hitam diminta menjaga Krisan. Dia bertelepati ke si hitam. Jika si hitam mau menjaga Krisan, Changlan akan memberikannya hadiah. Namun si hitam menolak, dia lebih memilih mengikuti Xiao Chen. Xiao Chen menghela napas, melihat tingkah Changlan. Kemudian dia berkata, dia dan hitam akan segera kembali. Changlan diminta menemani Krisan. Lagi pula, Krisan sudah sedikit pulih, jadi tidak memerlukan perawatan khusus. Xiao Chen pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Changlan bersama dengan Krisan. Changlan masih kesal, gara-gara si Banci ini, dia tidak bisa ikut pergi dengan Xiao Chen. Si Banci mencoba menggoda Changlan. Hal itu membuat wajah Changlan berkedut. Urat di kepalanya mulai keluar. Dia mengeluarkan pedang, kemudian mengibaskannya ke arah Krisan. Jika Krisan berani berbicara omong kosong lagi, Changlan akan membunuhnya. Krisan yakin Changlan tidak akan berani membunuhnya. Lagi pula dia sudah melakukan kontrak jiwa dengan Xiao Chen. Sekarang dia adalah pelayan Xiao Chen yang paling setia. Kalau Changlan membunuhnya, itu akan membuat Xiao Chen kesal. Changlan sangat kesal dengan kata-kata Krisan yang tidak pernah berhenti berbicara. Dia pun menebaskan pedang. Hal itu membuat Krisan terkejut. Tapi Changlan mengarahkan serangannya ke meja yang ada di samping Krisan. Krisan kembali berkata, "Tuh kan, kau tidak akan membunuhku." Kepala Changlan terasa sakit. Lama-lama dia bisa gila dengan sikap si Banci ini. Kemudian dia berpikir untuk mengikuti Xiao Chen secara diam-diam. Sebuah segel dikeluarkan, mengikat tubuh Changlan. Tangannya terikat, begitu juga dengan mulutnya. Dia tidak bisa berbicara. Dengan begitu, Changlan bisa pergi, mengikuti Xiao Chen secara diam-diam. Berpindah ke sebuah lembah. Di sana ada Xiao Chen. Dia menatap sebuah tempat dan berpikir, apakah itu adalah tambang yang dimaksud Krisan? Si hitam menoleh ke sekeliling. Dia tidak mengerti di mana tempat yang dimaksud Xiao Chen. Kemudian dia melompat dari atas kepala Xiao Chen. Dia berlari ke sebuah tempat. Di belakang, Xiao Chen mengikutinya. Mereka tiba di sebuah lembah. Xiao Chen menatap ke bawah tebing dan merasakan ada kekuatan poin. Dapat dilihat, kondisi tebingnya sangat terjal, namun Xiao Chen dan si hitam tidak peduli dan terus maju. Mereka pun melompat ke bawah, menuruni tebing. Sesaat kemudian, mereka mendarat di tanah. Sebuah pusaran berwarna biru muncul. Xiao Chen berjalan mendekat, hendak menyentuhnya. Si hitam bertanya, apakah benda biru itu adalah sebuah jimat? Xiao Chen mengatakan, benda tersebut dapat menghubungkan tempat ini dengan dunia luar. Biasanya, digunakan oleh para Supreme untuk bersembunyi atau memulihkan diri. Xiao Chen sangat yakin di dalam sana ada ruang yang sangat luas. Itu artinya harta yang ada di dalam tempat tersebut juga sangat melimpah. Mata si hitam langsung berbinar mendengar ada banyak harta. Jika tebakan Xiao Chen benar, jimat kristal ini perlu dimurnikan secara artifisial. Ketika energinya cukup, akan muncul sebuah ruang. Mereka berdua sudah tidak sabar ingin melihat dunia yang ada di dalam sana. Xiao Chen mengarahkan tangan ke jimat. Sebuah cahaya emas keluar dari tangannya, menabrak jimat. Benda seperti jimat bersinar terang. Sebuah retakan muncul dari jimat tersebut. Semakin lama, retakan semakin besar. Xiao Chen berjalan mendekat, kemudian masuk ke dalam portal. Mereka berdua tiba di sebuah wilayah dengan hutan yang hijau namun gelap. Hitam dapat merasakan kekuatan spiritual di tempat ini sangat melimpah. Begitu juga dengan Xiao Chen. Aura di sini lebih padat dan lebih murni dibandingkan 3 alam yang lebih tinggi. Tiba-tiba Xiao Chen merasakan firasat buruk. Petir bergemuruh dan menyerang ke arah mereka berdua. Si hitam langsung bersiap. Dia berniat melahap petir tersebut. Petir itu pun masuk ke dalam mulutnya. Dia merasa kenyang setelah melahap petir. Xiao Chen merasa serangan barusan sangat kuat. Ahli di bawah kaisar akan langsung hancur jika terkena serangan tersebut. Mereka berdua terus berjalan hingga melihat sebuah kolam. Si hitam tersentak. Dia langsung melompat.
Xiao Chen merasa kolam ini benar-benar kaya dengan energi. Hitam melompat ke dalam kolam. Tiba-tiba banyak senjata muncul menyerangnya, namun Hitam tidak peduli. Senjata itu tidak dapat menyentuh tubuh, apalagi melukainya. Xiao Chen mengeluarkan kekuatan. Tangan kanannya diselimuti cahaya emas, kemudian ditembakkan ke dalam kolam. Di tempat di mana Xiao Chen mengarahkan cahaya emas, muncul sesuatu. Dia merasa ini pasti jebakan yang telah dipasang oleh Krisan. Mereka berdua menyelam ke dalam kolam, terus ke bawah menuju dasar kolam. Tiba-tiba Xiao Chen tersentak, melihat sesuatu yang berbeda. Benar saja, ada banyak batu berwarna biru di dasar kolam. Hitam sangat bersemangat. Dia melesat lebih cepat dibandingkan Xiao Chen. Mineral di dalam kolam sebanding dengan sumber daya mineral dari 3 alam yang lebih tinggi. Di sana juga ada kristal petir berkualitas tinggi. Xiao Chen merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia berteriak, "Keluarlah!" Hitam sudah siap dengan hal tersebut. Jika dilihat dengan kasat mata, di depan mereka tidak ada siapapun. Hanya ada gelembung air. Xiao Chen mengarahkan tangan ke depan dan melepaskan teknik surgawi. Tingkat ke-6, Thunder Palm. Petir menyambar di dalam air. Dari atas kolam, cahaya petir bersinar. Itu seolah-olah kolam yang bercahaya. Sebuah suara terdengar. Suara itu mengatakan, "Anak muda, kusarankan kau pergi dari sini. Tapi jika kau ingin mati, jangan salahkan orang tua ini jika bersikap kasar." Perlahan, bayangan muncul dari balik air. Semakin lama semakin jelas. Ada seorang pria berjubah putih. Dia menatap Xiao Chen. Mendengar ancamannya, Xiao Chen tertawa kecil. Di lain sisi, si hitam melesat maju. Dia langsung menyerang pria tua. Namun pria tua tidak tinggal diam. Dia menangkis serangan si hitam. Wajahnya sangat terkejut melihat si hitam bisa menahan satu serangan Kaisar Agung. Bahkan jika itu adalah seekor serigala bermata 3, seharusnya tidak bisa menangkis serangan Kaisar Agung. Si hitam berjalan mendekat ke pria tua. Kilatan petir muncul dari tubuh si hitam. Pria tua kembali dibuat terkejut. Itu adalah petir kesengsaraan. Banyak petir melesat ke arahnya, namun pria tua sudah membuat penghalang yang dapat melindungi tubuhnya. Xiao Chen menatap kekuatan pria tua. Seperti dugaannya, dia adalah seorang Supreme. Pria tua berpikir, pemuda di depannya pasti sudah tahu identitasnya, tapi dia tidak mengerti kenapa pemuda di depannya tidak pergi setelah mengetahui kekuatan lawannya yang kuat. Xiao Chen menyuruh pria tua tidak berbicara omong kosong. Dulunya, pria tua ini memang seorang Supreme, tapi sekarang dia tidak lebih dari sekedar jiwa yang lemah dan rapuh. Pria tua tersentak. Dia tidak terima direndahkan oleh pemuda di depannya. Dia akan menunjukkan kematian pada Xiao Chen. Xiao Chen juga tidak menerima ancaman. Bagaimana seorang jiwa tanpa tubuh fisik akan melawannya, apalagi membunuhnya? Pria tua itu menjadi marah. Dia mengatakan, meskipun dia tidak memiliki tubuh fisik, Xiao Chen bukanlah tandingannya. Xiao Chen sudah tidak sabar. Dia menunduk bersiap menyerang. Xiao Chen pun melesat dan muncul di depan pria tua. Sebuah tinju mengenai tubuh pria tua hingga membuatnya terpental seperti bola. Dia terpental hingga keluar dari kolam. Xiao Chen segera menyusul. Dia muncul di atas kolam, kemudian menghilang dan kembali muncul di atas pria tua yang sedang terbang seperti bola. Serangan kembali dilepaskan oleh Xiao Chen, yang membuat pria tua terpental menabrak tanah. Xiao Chen menatap ke bawah. Dia bertanya, apakah serangan yang diberikan Xiao Chen cukup terasa? Tanah itu pun bergetar dan pria tua muncul dari balik puing-puing. Dia sangat marah, ingin membunuh Xiao Chen. Sebuah serangan dilepaskan oleh pria tua, namun Xiao Chen juga mengeluarkan teknik pukulan Tian Huang tingkat kedua. Banyak tinju muncul mengenai tubuh pria tua. Wajah pria tua memucat. Dia tidak menyangka lawannya akan sekuat ini. Bahkan lebih kuat darinya semasih dia hidup. Xiao Chen tertawa melihat pria tua tidak bisa melawan. Pria tua masih kesal. Dia akan menggunakan armor Tianjing. Armor itu menutupi tubuh pria tua. Armor itu juga memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertembus. Semua serangan Xiao Chen tidak akan berguna. Xiao Chen yang mendengar perkataan pria tua semakin bersemangat.